pujian kita. Haleluya. Katakan tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Katakan jauh tinggi. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan tiada terukur kasih setiamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amen. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Oh, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Oh, jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan tiada terukur. Oh, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Kasih setiamu besar selamanya. Oh, kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Bersyukurlah Kepada Tuhan, oh sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih
kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas bumi dan di dalam samudra. Oh, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Setiamu Tuhan begitu dalam. Haleluya. Yes, betapa dalam dan lebarnya anugerah Tuhan bagi kita. Haleluya. Yes, Lord. Haleluya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Yes. Haleluya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidupku bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Haleluya. Mazmur 100 berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur.
ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Terjemahan The Message berkata, masuklah ke dalam pelatarannya dengan menggunakan password terima kasih. Bapak Ibu, password untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan adalah pengucapan syukur. Ketika kita mungkin pergi ke dalam sebuah kafe atau restoran dan saudara perlu menggunakan internet, saudara akan berkata kepada pelayan, password wifi-nya apa ya? Gak mungkin saudara tiba-tiba datang, routernya di mana sih? Router internetnya di mana, saya mau pakai internet? Enggak. Saudara hanya perlu tahu password wifi dan saudara bisa menggunakan semua akses internet yang saudara bisa pakai. Sama dengan hadirat Tuhan. Saudara hanya perlu satu password untuk masuk dalam hadirat Tuhan, yaitu pengucapan syukur. Dan ketika saudara mengucap syukur kepada Tuhan, saudara punya akses kepada segala kebaikan Tuhan. Itu sebabnya kenapa Alkitab berkata bahwa Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Yes. Karena ketika kita memuji Tuhan, ketika kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan sanggup melimpahkan semua yang Dia punya. Tapi sebaliknya ketika kita datang kepada Tuhan dengan segala keluhan kita, dengan segala permasalahan kita, bukan kita nggak boleh datang kepada Tuhan dengan itu. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan dengan pengucapan syukur, di balik semua masalah kita, terlepas dari semua masalah kita, terlepas dari segala beban kita bilang, Tuhan, gak peduli apapun yang terjadi dalam hidup saya, aku mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Di situ Tuhan menyatakan kuasanya. Gak peduli apapun keadaan kita, ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, persembahan kita ketika kita berikan dengan pengucapan syukur, itu berarti kita sedang berkata bahwa Tuhan, gak peduli apapun yang terjadi dalam hidup saya, mungkin ada masalah, mungkin ada sakit penyakit, mungkin ada persoalan, apapun itu. Tapi aku mau memuji Tuhan karena Engkau baik. Aku mau memuji Tuhan karena Engkau setia. Aku mau memuji Tuhan karena Engkau sanggup melakukan yang jauh lebih besar daripada aku yang bayangkan. Di situ Tuhan bekerja. Pagi hari ini dan persembahan kita. Apakah saudara percaya Tuhan saudara baik atau enggak? Apakah saudara percaya Tuhan saudara setia atau enggak? Ketika saudara percaya Tuhan setia, ketika saudara percaya Tuhan itu baik, mari berikan yang terbaik kepada Tuhan pagi hari ini. Karena Dia yang layak, Dia Allah yang baik, Dia Allah yang setia. Sebabnya mari berikan yang terbaik kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Yes. Anugerahmu selalu baru. Yes, Jesus. Tiada berkesudahan. Oh, anugerahmu selalu baru. Anugerahmu selalu baru. Tiada berkesudahan. Anugerahmu selalu baru. Anugerahmu selalu baru. Tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti. Oh, katakan betapa dalamnya. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Oh, na 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 na, na 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 na, Yesus Tuhanku. Yes. Yes, Kami bermegah dalam anugerah-Mu Tuhan. Lord. Haleluya. Jesus.
Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Anugerahmu, anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu dilukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Oh, segala puji, segala hormat, segala hormat bagimu. Segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Oh, segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala pujian, segala hormat bagimu ya Allah, yang kasihnya tak pernah berubah, yang kasihnya tak pernah berubah. Segala pujian bagimu, segala hormat bagimu. Ku beri hidupku dengan segenap hati, aku menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengan apakah ku balas kasih-Mu selain dengan memberi hidupku sebagai korban yang hidup, sebagai korban yang berkenan, sebagai korban yang sempurna di hadapan-Mu. Oh Yesus.
shikara laba shiri ararara. Ora lama shikara laba shiri ere. Kinara laba shiri ara laba shiri. Ora lama shikara laba shiri ere. Kinara lama sikara laba shiri ere. Ora lama hata kara laba shiri ere. Kinara laba sikara laba shiri ere. Ora lama shiri ere. Yes, Lord. Ora lama shikara laba shan. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Karena ibadahmu bukanlah tentang kamu di gereja. Ibadahmu adalah hidupmu. Engkau di rumah sebagai bapak, sebagai ibu. Itu adalah ibadahmu. Engkau bekerja, itu adalah ibadahmu. Apapun yang kau perbuat, perbuatlah untuk Tuhan. Karena itulah ibadah kita. Shikaralaba shirie de. Oralama shikaralaba shiria. Kinaralaba shirie de. Haleluya. Apapun yang dikerjakan tangan kami Tuhan, itulah nyanyian pujian kami bagi Engkau. Bagaimana kami berkata, bagaimana kami berlaku, itulah nyanyian pujian kami bagi Engkau. Setiap aspek di hidup kami, itulah ibadah kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes, Lord. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Aku agungkan namamu, ku agungkan namamu. Tuhan, agung namamu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mari jemaat Tuhan angkat pujian ini. Nyanyian pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu.
Yes. layak dipuji, layak disembah. Terima kasih Tuhan buat hadirat dan lawatan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Baik, pagi hari ini saya mau bertanya kepada setiap kita ya. Tapi pertanyaan yang pertama ini nggak usah dijawab ya. Saudara punya pergumulan kan? Saudara punya masalah kan? Ya, setiap kita punya pergumulan pagi hari ini. Tapi kalau pertanyaannya yang saya ajukan adalah seberapa banyak kita yang merasa ingin menyerah. Ya, saudara nggak perlu angkat tangan saudara. Mungkin tidak semua kita sedang mengalami hal ini hari-hari ini ya. Tapi ketika saya menggumuli tentang hal ini, Tuhan apa ya yang saya akan bagikan di tengah jemaat Tuhan. Dan Tuhan nyatakan tentang hal ini. Karena memang hari-hari ini di tengah segala kesulitan yang rasanya semakin besar ya. Tantangan yang rasanya semakin berat. Ada banyak orang, bukan hanya orang di dunia ini. Orang-orang percaya, orang-orang yang mengaku dirinya percaya kepada Yesus. Ternyata mereka juga mengalami rasa ingin menyerah dalam kehidupan. Tapi mungkin kita berkata saya sih enggak gitu, saya enggak ingin menyerah. Karena mungkin saudara berkata saya masih mau berusaha, saya masih mau bertahan, saya masih ada semangat juang, saya masih bisa berdiri sampai saat ini. Tapi mungkin ada juga di antara setiap kita yang kita berkata iya benar, saya rasanya ingin menyerah dengan keadaan. Nah Bapak Ibu, saya sebagai seorang pendidik anak usia dini ya, saya punya banyak murid dan tentunya karakteristik mereka berbeda-beda. Tapi biasanya ada kesamaan yang saya perhatikan ya, itu selalu muncul. Gitu. Contohnya aja, ketika murid saya mulai mengambil puzzle, itu mainan yang umum di TK ya, puzzle pola. Mereka mulai dengan pola yang sangat sederhana. Setelah berhasil nanti dia ambil lagi pola yang lebih susah, yang lebih susah lagi, yang lebih susah lagi. Tapi ada waktu anak tersebut ketika dia melihat polanya udah mulai susah nih ya. Kemudian dia harus memasangkan bentuk-bentuk yang tidak biasa, yang harus berpikir, dia mulai berhenti dan dia mulai meninggalkan puzzle-nya begitu saja. Nah, itu adalah hal yang umum terjadi Bapak Ibu. Sebagai pendidik, sewajarnya saya adalah mengarahkan mereka, ngajarin mereka. Ini loh, mengarahkan mereka supaya mereka bisa menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai. Nah, tapi dari hal tersebut ada sesuatu yang saya pelajari. Bahwa dalam kondisi sulit, seringkali apa? Sifat ketidakdewasaan, sifat kekanak-kanakan kita umumnya muncul. Tapi itu merupakan respon alami dari setiap manusia pada umumnya. Saya tuliskan di sini, desakan untuk menyerah umumnya timbul pada saat kita menghadapi sesuatu yang sulit. Sesuatu yang tanpa solusi. Bukan hanya anak kecil, betul? Seringkali kita sebagai orang dewasa juga seperti itu. Waktu kita ngadepin sesuatu yang sulit rasanya, sesuatu yang solusinya gak kelihatan-kelihatan nih. Kita cenderung didesak untuk apa? Untuk berhenti, untuk menyerah. Nah, Bapak Ibu, sebagian kita mungkin kita menghadapi rasa ingin menyerah di area apa? Di area pekerjaan kita. Sebagian kita mengalami rasa ingin menyerah di area apa? Di area pernikahan kita. Di area keluarga kita mungkin. Di area pelayanan kita bahkan. Di rumah tangga kita. Dan Bapak Ibu, ketika sebagian kita hari-hari ini mungkin ada di ambang keputusasaan. Ada dalam kondisi mau menyerah. Bisa saja itu terjadi. Saya bisa pernah ingin menyerah. Saudara bisa pernah ingin menyerah. Kita semua bisa saja pernah ingin menyerah. Tapi pagi hari ini pertanyaannya adalah apa sih yang Alkitab mau bantu kita semua untuk kita bisa menghadapinya. Karena
tidak semua berhenti itu buruk ternyata. Ada berhenti-berhenti yang tidak buruk. Contohnya apa Bapak Ibu? Berhenti dari kecanduan akan sesuatu, misalnya kecanduan game, ya, kecanduan narkoba itu berhenti yang tidak buruk, betul? Berhenti membuang waktu sama sekali tidak buruk. Berhenti begadang itu sama sekali tidak buruk. Berhenti dari pola yang tidak baik sama sekali, pola hidup yang tidak baik sama sekali tidak buruk. Berhenti berbicara kasar itu tidak buruk. Berhenti dari iri hati, dari kekecewaan, itu adalah hal yang tidak buruk, bahkan baik Bapak Ibu. Nah, justru kemampuan dan kemauan untuk kita bisa berhenti dari yang buruk itu diperlukan. Karena apa? Karena ini saya sudah catatkan. Kecenderungan kita atau realitanya adalah kita ini susah berhenti dari yang buruk, tapi mudah menyerah dengan yang baik. Betul enggak Bapak Ibu? Ya, setiap kita mengalami kesulitan ketika kita berhenti dari sesuatu yang buruk. Tapi dengan mudah kita bisa menyerah dari hal-hal yang baik dalam hidup kita. Ini adalah realita. Bapak Ibu, daging kita ya, kita tuh lebih sukar berhenti dari kebiasaan buruk. Kita lebih suka dengan hawa nafsu kita. Tapi giliran kita membangun keluarga, giliran kita merawat cinta dalam pernikahan, giliran kita mengupgrade kapasitas kita dalam pendidikan, dalam kuliah, dalam sekolah, dalam pekerjaan kita. Giliran kita menyatakan kasih terhadap saudara seiman kita. Menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Giliran kita ditantang untuk taat kepada Tuhan. Itu kayaknya kita tuh mudah untuk menyerah. Sekali lagi Bapak Ibu. Bisa saja saya pernah ingin menyerah dan pernah saya alami. Bapak Ibu pernah ingin menyerah. Setiap kita pernah ingin menyerah. Tapi pagi hari ini Bapak Ibu gak sendirian. Karena ternyata di Alkitab ada orang-orang terkenal yang ingin menyerah untuk hal yang baik. Yuk kita lihat ya. Saya sudah siapkan beberapa contoh pagi hari ini. Yang pertama ini adalah Elia. Ya, Elia kita tahu siapa dia. Dia adalah nabi yang luar biasa. Dia dipakai Tuhan. Dan kita sudah tidak asing lagi dengan kisahnya bagaimana Elia punya pengalaman yang spektakuler karena apa? Karena dia pernah mengalahkan 450 nabi Baal. Itu dikisahkan di dalam 1 Raja-Raja 18 dan 19. Bagaimana api Tuhan menyambar waktu itu, menyambar habis korban bakaran, bahkan menjilat habis air yang ada di parit yang ditumpahkan waktu itu. Dan setelah itu apa yang terjadi? Nabi-nabi Baal ketakutan. Setelah Nabi Baal ketakutan, Elia bawa mereka ke sungai Kison. Untuk apa? Disembelih. Saudara bisa bayangkan ya, dia mengalahkan 450 Nabi Baal. Bisa kebayang dia melakukannya sendirian ya. Mungkin saat itu Elia berada di atas angin. Kenapa? Karena dia merasa wow, ini karena saya sendirian yang melakukan ini dan saya mengalahkan sekian ratus nabi Baal. Tapi setelah peristiwa itu apa yang terjadi? Dia diancam, dia dikejar oleh Ratu Isabel. Elia yang lelah saat itu, setelah momen di mana dia melakukan suatu hal yang spektakuler, yang luar biasa, dia merasa kecapean, dia merasa lelah, bahkan bukan cuman itu, dia sampai minta mati sama Tuhan. Itu terdapat di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat. Boleh ditunjukkan ya. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati katanya. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Bapak Ibu, saya melihat ini agak aneh ya dia ya. Kenapa? Karena dia sudah mengalami hal yang besar, hal yang luar biasa,
yang mungkin tidak dialami oleh nabi-nabi lain. Dan setelah hal yang powerful itu, dia lelah. Dia dikejar-kejar dan dia minta pengen mati. Nah, secara psikologis mungkin emosi dia dari yang asalnya di atas angin. Emosi dia yang asalnya di puncak tiba-tiba ngedrop ya. Kenapa? Karena ya itu tadi, ketika dia merasakan ada ancaman, ketika dia merasakan dia dikejar-kejar, akhirnya dia merasakan frustasi. Sehingga ada goncangan secara emosi dia. Dan Bapak Ibu, itu semua bisa terjadi pada setiap kita. Tapi kita lihat, di sini juga dikisahkan bahwa pada saat Elia lelah, ini loh luar biasanya Tuhan. Tuhan kirim malaikatnya 2 kali untuk memberikan makanan dan minuman. Elia rest, Elia istirahat, bangun, makan, minum, tidur lagi. Bangun lagi, makan, minum, tidur lagi. Dan di sana dikatakan makanannya itu cukup untuk dia berjalan 40 hari perjalanan. Nah, Bapak Ibu, ini bicara tentang setiap kita. Dalam pergumulan kita, baik di rumah, baik di pekerjaan, baik di pernikahan, baik di keluarga, di pelayanan kita, di keuangan kita. Bisa jadi kita mengalami letih, lesu, dan keadaan tersebut mendesak kita, mendorong kita untuk apa? Untuk menyerah. Tapi dari kisah ini kita diingatkan bahwa apa? Dalam kelemahan dan keterpurukan kita, Tuhan tidak pernah menolak kita. Amin. Dari tadi kita terus menyanyikan, Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang sudah beri hidupnya bagi kita. Itu sebabnya layak untuk kita beri hidup kita kepadanya. Karena apa? Dalam kelemahan dan keterpurukan kita, tidak pernah sekalipun Tuhan menolak kita. Nah, mungkin pengalaman yang serupa yang kita alami. Sama seperti Elia. Di pekerjaan kita mungkin kita ada di puncak. Karir kita begitu bersinar. Kita dihormati di tempat kerja kita. Kita ngalamin banyak prestasi di tempat kerja kita. Tapi begitu kita ke rumah, kita menghadapi realita bahwa keluarga kita berantakan. Mungkin hal yang sama kita alami seperti itu. Sampai kita berkata, aku enggak kuat Tuhan. Aku enggak tahan dengan rumah tangga ini. Dengan pernikahan ini. Enggak tahan dengan pelayanan ini. Enggak tahan dengan pekerjaan ini. Itu menjadi realita kita semua. Contoh pertama ya, dari Elia. Yang kedua, kita lihat Yunus, Bapak Ibu. Contoh lain di Alkitab ya, tentang orang yang menyerah. Kita tahu kisahnya juga enggak kalah fenomenal. Tidak kalah dramatis. Bagaimana Yunus lari dari panggilan Tuhan. Nah, kisahnya ini luar biasa seperti tadi saya bilang. 3 hari dia ada di dalam perut ikan. Singkat cerita, Tuhan lepaskan dia ke Niniwe, dan yang terjadi adalah orang-orang Niniwe bertobat. Dan Tuhan enggak jadi menghukum orang Niniwe. Tapi yang lucu adalah Yunusnya itu bukan senang ketika orang-orang Niniwe bertobat. Malah Yunus itu kesal. Di dalam Yunus 4 ayat yang pertama dibilang dia itu kesal, dia marah. Dia marah sama siapa? Dia marah sama Tuhan. Sampai-sampai dia mau menyerah dalam pelayanannya. Bahkan Yunus juga mengungkapkan hal yang sama. Buka di dalam Yunus 4, coba kita lihat. Saya sudah siapkan Yunus 4 ayat yang ketiga dan ayat yang ke-8. 2 kali dia bilang bahwa jadi sekarang ya Tuhan cabutlah kiranya nyawaku. Karena lebih baik aku mati daripada hidup. Ya, dilihat juga di ayat 8 yang bagian bawah. Lebih baiklah aku mati daripada hidup. Bapak Ibu ternyata ya
fenomena ya, rasa ingin menyudahi hidup itu bukanlah tren yang baru. Itu terjadi sudah dari sononya ya. Sudah sejak lama terjadi. Ketika menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, cenderung orang ingin menyerah. Tapi Bapak Ibu, dari cerita ini kita diingatkan bahwa waktu hal-hal yang terjadi itu tidak sesuai dengan harapan kita. Memang yang diinginkan kita adalah kita tergoda untuk menyerah. Tapi di momen itu Tuhan pakai untuk ngajarin Yunus. Ini loh Yunus, bedanya perspektif atau cara pandang Tuhan dengan cara pandang manusia. Hal yang kedua kita bisa belajar dari tokoh yang kedua yaitu Yunus. Cara pandang Tuhan berbeda dengan cara pandang kita sebagai manusia. Waktu Yunus kepengen nyerah, ini tuh cerita Anda dan saya juga saudara. Karena kita ini susah berhenti dari yang buruk, tapi mudah menyerah dengan yang baik. Selanjutnya, contoh yang ketiga ya. Yang ketiga ada Nabi Yeremia. Nah ini dia juga contoh nabi besar di Alkitab. Dia mengalami hal yang sama. Dia disuruh menyampaikan pesan Tuhan dan orang-orang gak merespon. Orang-orang tidak mau mendengar. Udah capek-capek ngomong, dicuekin ya. Sampai akhirnya Yeremia ini menyatakan di dalam Yeremia 20 ayat yang ke-9 di sana dibilang seperti ini. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Nah ini nabi loh Bapak Ibu. Seolah-olah dia tuh bilang, Tuhan aku gak mau ingat Tuhan lagi deh. Pokoknya aku gak mau ngomong apa-apa lagi demi nama Tuhan deh. Stop udah pokoknya. Saudara bisa bayangkan hal itu. Sebagian kita mungkin dalam perjalanan hidup kita ngomong gini, Tuhan pokoknya aku gak mau Tuhan-Tuhanan lagi. Aku gak mau pakai firman-firmanan lagi. Dalam hal ini Yeremia seolah-olah bilang, udah Tuhan pokoknya aku berhenti di sini aja. Aku pengen nyerah. Tapi apa yang terjadi? Lanjutannya dibilang, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala. Terkurung dalam tulang-tulangku, aku berlelah-lelah untuk menahannya. Tetapi aku tidak sanggup. Nah ini juga cerita saudara dan saya. Kita bisa patah semangat dalam area-area yang tadi saya sebutkan ya. Dalam keluarga kita dan sebagainya. Kita mungkin tergoda juga untuk menyerah seperti Yeremia. Karena apa realitanya tadi? Kita susah berhenti dari yang buruk tapi mudah menyerah dengan yang baik. Tapi kabar baiknya adalah Tuhan bisa letakkan semangat di dalam hati kita. Seperti apa yang Tuhan lakukan kepada Yeremia. Dia berusaha untuk bilang Tuhan stop sampai di sini. Tapi dia bilang lagi di dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala. Terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya. Tapi aku tidak sanggup. Bapak Ibu, hal yang kita bisa belajar dari kisah ini, dari Yeremia, bahwa Tuhan juga bisa meletakkan semangat di dalam hati kita. Kehidupan ini bisa menyenangkan, tapi sekaligus sangat menantang. Pernikahan saudara bisa menyenangkan, tapi juga menantang. Mendidik anak saudara, bukan hanya ketika mereka kecil, sudah dewasa, ada waktu-waktu menyenangkan. Kita bangga melihat anak kita mungkin bertumbuh, tapi ada waktu-waktu sangat menantang kita. Bapak Ibu, kita bisa menjadi lelah, bisa capek, bisa sakit, tapi jangan sampai kita kehilangan iman dan pengharapan. Amin. Apa sih yang bisa kita lakukan? Ini poin yang mau saya bagikan kepada setiap kita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita bukanlah orang-orang yang menyerah ketika menghadapi kesulitan.
Tapi justru sebaliknya, kita seharusnya menjadi orang-orang yang menang. Tapi gimana caranya Bapak Ibu? Ada satu rahasia kekuatan yang menolong kita untuk menang. Apa itu? The power of tenang. Kuasa ketenangan. Berkaitan dengan tema kita bulan ini yaitu intimate. Ya, beberapa waktu yang lalu kami Komsel Keluarga Muda, kita ada Komsel dan saat itu kita sharing. Satu pertanyaan yang saya tanyakan kepada setiap pribadi yang hadir waktu itu, saya bilang, kapan terakhir kali saudara punya waktu berkualitas dengan Tuhan? Kapan terakhir kali saudara mengalami keintiman dengan Tuhan? Dan jawabannya bervariasi ya dengan setiap penjelasannya. Tapi secara singkat, dari seluruh jawaban ada yang berkata beberapa minggu yang lalu. Ada yang berkata beberapa bulan yang lalu. Ada yang berkata juga beberapa tahun yang lalu. Ya, di situ menjadi satu evaluasi juga buat saya. Apakah sungguh ketika kita datang beribadah, sungguhkah kita mengalami keintiman dengan Tuhan? Sungguhkah waktu kita berkualitas dengan Tuhan? Karena untuk kita punya waktu berkualitas, dibutuhkan yang namanya ketenangan. Betul nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa saja raganya ada di sini. Tapi tanpa kita tenang, kita nggak bisa fokus. Pikiran kita mungkin sudah ada di tempat main karena kita udah janji sama anak kita mau pergi. Pikiran kita mungkin sudah ada di tukang bakso karena biasa setelah ibadah kita jajan bakso. Untuk kita bisa punya waktu berkualitas itu dibutuhkan ketenangan. Ya, sebagai keluarga biasa saya juga ada waktu pergi ya. Tapi seringkali waktu itu menjadi tidak berkualitas. Kenapa? Karena masing-masing orang gak tenang. Karena masing-masing orang punya kesibukannya masing-masing. Walaupun duduk bersama di meja makan ya, dia makan di luar. Tapi masing-masing orang pegang HP-nya masing-masing. Gak ada ketenangan, gak ada waktu khusus, gak ada waktu yang berkualitas. Dan begitu juga dengan keberadaan setiap kita. Pada saat kita beribadah, pagi hari ini mungkin kita bisa bertanya, apakah sungguh aku datang ke sini karena aku rindu untuk punya waktu berkualitas dengan Tuhan. Untuk aku bisa intim dengan Tuhan. Ya, saya diingatkan dengan satu ayat di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Bolehkah kita baca ayat ini bersama-sama Bapak Ibu? 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Bapak Ibu, ayat yang sama yang saya bagikan waktu itu pada saat Komsel ya, dan saya sangat merema dengan hal ini. Kenapa? Karena untuk kita punya kekuatan, kita perlu bisa tenang. Dan sekali lagi tadi saya bilang, untuk tenang itu saya jujur mengakui bukanlah hal yang mudah Bapak Ibu. Iblis akan berusaha dengan cara apapun, untuk apa? Untuk membuat kita tidak tenang. Karena apa? Karena dia tahu kalau kita tenang, kita akan punya apa? Seperti ayat ini bilang. Kalau kita tenang, kita punya kekuatan. Dan kalau kita kuat, artinya otomatis iblis kalah, bukan? Ya, dia akan kalah. Itu sebabnya kenapa iblis akan berusaha dengan banyak cara, berusaha untuk menyibukkan pikiran saudara, berusaha untuk menyibukkan saudara dengan hal-hal sebetulnya yang gak penting loh. Kalau kita mau evaluasi, ketika kita duduk dalam satu hari, mari kita evaluasi rutinitas kita, kegiatan kita sepanjang hari itu. Kadang-kadang ada banyak hal yang seharusnya kita nggak usah kerjain, tapi kita kerjain.
Supaya apa? Supaya kita kehilangan waktu dan kita nggak bisa punya hubungan intim dengan Tuhan. Kita nggak bisa punya waktu yang berkualitas dengan Tuhan, Bapak Ibu. Kenapa sih iblis berusaha demikian rupa? Supaya kita nggak bisa tenang. Di dalam Amsal 19, saya tertarik dengan ayat ini ya. Amsal 19 ayat 2 dibilang seperti ini. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Ya, saya tentu tahu ketika kita nggak tenang, pasti kita itu ambil keputusan dan keputusan kita itu sudah pasti keputusan sudah sebagian besar gitu ya. Keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang salah langkah. Kalau kita main catur, salah langkah, paling banter kita kalah. Tapi kalau dalam kehidupan kita salah melangkah, itu tidak sesepele kita sedang main catur, Bapak Ibu. Apa sih yang membuat orang percaya akhirnya gagal untuk tinggal tenang? Karena kunci untuk tinggal tenang adalah, coba balik lagi ke ayat yang tadi. Apa sih kunci untuk tinggal tenang? Adalah percaya. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Banyak kali kita coba untuk tenangkan diri. Tapi kita enggak percaya masalahnya. Kita coba tenang-tenangin diri kita. Tapi kita enggak bisa karena kita enggak percaya. Masalahnya sederhana, kenapa sih kita enggak percaya? Kita perlu menanyakan sejauh mana pengenalan kita akan Tuhan. Sudah cukup intimkah kita dengan Tuhan sehingga kita mempercayainya? Cukup waktukah kita mengizinkan Dia berbicara kepada kita? Masihkah kita berpengalaman dengannya? Atau mungkin dalam kehidupan kita ngalamin rasa ingin menyerah. Seperti Elia, seperti Yunus, seperti Yeremia. Kita berkata, aduh udahlah, toh buktinya keadaan gak semakin baik ya. Justru semakin hari semakin sulit, semakin berat. Stop mengatakan hal-hal yang demikian. Karena mungkin kita salah melihat. Karena mungkin kita melihat tantangan dan kenyataan hidup menjadi sesuatu yang lebih besar dibandingkan dengan Tuhan kita. Pagi hari ini Bapak Ibu, kalau mungkin pandangan kita salah, kalau mungkin hal-hal yang salah menutupi pandangan kita, mari sama-sama kita mau baca Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Kita mau perkatakan ayat ini bersama-sama, kita mau baca. Ya. Ibrani 12 ayat 1 sampai 3, kita baca 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Bagi kita hari ini, kita yang lemah secara mental, secara emosional, lemah dalam pengharapan. Mari kita mau pandang Yesus sekali lagi Bapak Ibu. Kenapa kita perlu pandang Yesus? Karena Dia kasih teladan. Dia kasih kita teladan untuk kita tidak menyerah dengan kehidupan.
Kenapa kita perlu pandang Yesus? Karena dia abaikan kehinaan. Pikul salib itu sesuatu yang hina. Dia pikul salib untuk saudara dan saya. Kenapa kita pandang Yesus? Supaya kita gak jadi lemah dan gak jadi putus asa. Dalam perjalanan iman kita Bapak Ibu. Karena Yesus itu tekun menanggung bantahan orang berdosa seperti kita. Dia udah mati pun kadang kita masih gak percaya. Dia sudah menderita pun, dia udah mati pun kadang kita masih ragu sama dia. Dia sudah kasih hidupnya, kadang kita masih hitung-hitungan sama Tuhan. Yesus bertahan dipermalukan, direndahkan, disiksa, disakiti karena kita. Kita sebagai pengikut Yesus, seharusnya kita punya mental yang lebih kuat dari orang-orang dunia. Kenapa? Karena pengikut Yesus diajar kuat menderita dari teladan Yesus. Pengikut Yesus yang baperan, yang mudah menyerah, perlu belajar lagi. Dari siapa? Dari Yesus. Kalau saudara lelah hari ini, belajarlah untuk tenang, bukan untuk menyerah. Karena jarak dari masalah saudara dengan jawabannya adalah sejauh lutut saudara dengan lantai. Ketika saudara bisa bertelut sama Tuhan, saudara bisa datang sama Tuhan, saudara pandang Tuhan, saudara jadi tenang, saudara kuasai diri saudara supaya saudara bisa berdoa. Kalau mungkin kita sudah kehilangan Bapak Ibu, kerinduan untuk berdoa bahkan. Yuk sama-sama, seperti yang Yesaya bilang tadi. Biar setiap kita bertobat. Kita mau tenang karena kita tahu di sana kekuatan kita. Kita mau belajar tenang karena dengan tenang kita dapatkan kemenangan kita. Pagi hari ini saya undang kita bangkit berdiri. Kalau saudara mungkin merasa pesan ini bukan untuk saya pribadi. Saudara merasa demikian. Tapi saudara punya pergumulan yang lain. Saudara punya challenge, saudara punya tantangan yang lain. Hal yang sama Tuhan lakukan buat kita. Dia tidak pernah menolak kita dalam keterpurukan, dalam kelemahan kita. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Terima kasih. Saya rindu kita menyembah Dia pagi hari ini. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidup. Katakan Kau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku
datang kepada Tuhan, katakan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong. Katakan, ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari menentu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji. Mari katakan, ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Mari dengan iman katakan, ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Haleluya. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Pagi hari ini biar setiap kita mau menyatakan iman kita. Kita yang mau menyatakan pergumulan kita secara spesifik. Pribadi lepas pribadi. Tapi pagi hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Mari ketika saudara berdoa, biar doa itu lahir karena percaya. Biar doa itu lahir dari iman saudara. Karena kita tahu, kita percaya Dia Allah yang gak pernah gagal menolong kita. Dia Allah yang gak pernah gagal melakukan kehendaknya dalam hidup kita. Pagi hari ini, mari kita mau angkat tangan kita. Mari sama-sama angkat tanganmu kepada Tuhan. Pada hitungan ketiga, mari nyatakan doamu kepada Dia. 1, 2, 3. Mari kau berdoa bersama. Kami bawa hidup kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang besar. Kami percaya Kau Allah yang gak pernah gagal dalam hidup kami. Though I cannot see, I still trust you. Though I cannot see, I still trust you. You are a victorious God. You never fail. Kau tak pernah gagal. Kau selalu tepati janji-Mu. Engkau Tuhan yang tak pernah gagal menepati janji-janji-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Shigiria raba baba kaya rararaba. Ku percaya Kau Tuhan yang Tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji. biar jemaat saja katakan, ku percaya. Ku percaya. Menepati janji. Sekali lagi katakan, ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal
janjimu. Makasih Yesus. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you, Lord. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau dengar Tuhan seruan hati setiap umat-Mu pagi hari ini. Ini yang kami percaya. Tidak ada rencana-Mu yang gagal Tuhan bagi setiap kami. Pagi hari ini sekali lagi kami mau menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Apapun keberadaan kami tahu Engkau tetaplah Tuhan yang berkuasa dan memerintah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang mengerti pergumulan masing-masing pribadi yang ada di tempat ini. Engkau menjawab sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih. Pagi hari ini bahkan Tuhan kami mau mendukung secara khusus buat Bapak Gembala yang terbaring di rumah sakit. Mari kita mau bawa doa kita pagi hari ini. Kita mau bersyafaat, kita berdoa bersama-sama. Tuhan boleh menyatakan kuasa kesembuhan. Di dalam nama Yesus Allah menyatakan jamahan-Mu Tuhan. Segala sakit penyakit telah Engkau tanggung di dalam nama Yesus. Kau yang memberikan kesembuhan buat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih dikuatkan, dibaharui. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Buat ibadah yang diberkati Tuhan. Dan Bapak tiba saatnya setiap kami mau pulang. Mari jemaat Tuhan, biar kita tadahkan kedua belah tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang dari Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus kami terima pengutusan ini. Setiap kita yang percaya katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Amin.